Pemirsa, seperti kita ketahui, museum adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah yang dapat kita gunakan untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah di masa lalu. Jauhkan pemikiran Anda tentang museum yang tua dan membosankan, karena koleksi museum-museum berikut ini dijamin akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan untuk para pengunjungnya. Aneh tapi nyata, koleksi museum ini sungguh tak terduga versi on the spot. Museum Kematian, koleksinya bikin ingat Tuhan. Kematian adalah takdir dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Lalu bagaimana bila ada museum yang koleksi benda-benda di dalamnya mengingatkan kita akan kematian? Terletak di Surabaya, sebuah museum kematian berdiri. Museum yang berada di Universitas Airlangga Surabaya ini sebenarnya bernama Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian. Di dalam museum ini, kita akan mendapatkan bagian-bagian tubuh orang yang sudah tiada, berbagai replika makam, dan budaya masyarakat Indonesia mengenai kematian. Suasana museum juga dibangun dengan bau dupa dan suara jangkrik yang memenuhi setiap sudut ruangan. Walaupun terkesan mistis, pihak pengelola tak pernah mendengar kejadian yang menyeramkan. Tapi bagi sebagian pengunjung yang memiliki indera keenam, mereka dapat merasakan sesuatu yang berbeda ketika memasuki museum ini. Museum produk gagal dari seluruh dunia. Pada setiap produksi, umumnya ada bagian quality control yang bertugas menjamin kualitas dari produk tersebut sampai di tangan konsumennya. Bagaimanakah dengan nasib barang-barang yang tidak lolos QC? Nah, sepertinya barang-barang tersebut masuk di dalam Museum of Failure berikut ini. Museum Produk Gagal. Pendiri museum ini adalah Samuel West, seorang psikolog sekaligus peneliti inovasi dari University of Lund, Swedia. Tujuan didirikannya museum ini adalah untuk menyadarkan orang akan pentingnya kegagalan dalam sebuah proses inovasi, sehingga kita tidak perlu takut akan sebuah kegagalan. Museum yang terletak di Washington DC, Amerika Serikat ini memamerkan lebih dari 150 produk gagal dari seluruh penjuru dunia. Seperti kursi hula hoop, untuk membantu penggunanya menurunkan berat badan, air minum rasa ikan untuk kucing, stik Donald Trump, hingga kopi rasa minyak zaitun yang membuatnya beberapa pelanggan yang meminumnya langsung ingin pergi ke toilet. Harga tiket yang ditawarkan untuk melihat berbagai macam produk gagal tersebut sekitar Pameran unik berikan sensasi mengendus tubuh hewan. Pemirsa, apakah kamu pernah membayangkan bagaimana aroma tubuh hewan-hewan di sekitar kita? Mungkin kalau kucing dan anjing sudah biasa ya, tapi kalau penguin, harimau, atau monyet, bagaimana ya aromanya? Jangan khawatir pemirsa. Di Atoa Aquarium Kobe, Jepang, kamu dapat melihat deretan ikan-ikan cantik yang memadati berbagai bentuk akuarium. Hewan-hewan lucu di dalam kebun binatang mini, hingga sensasi mengendus punggung hewan. Tenang, bukan mengendus hewan secara langsung ya, tapi di sini sudah disiapkan berbagai potret hewan yang dipajang dalam bingkai kaca. Dengan bukaan kecil yang sudah disemprot wangian sintetis mirip dengan aroma hewan, kamu bisa merasakan aroma beberapa hewan seperti monyet, harimau, penguin, hingga berang-berang. Suatu pengalamannya unik ya. Apakah kamu berani mencobanya? Museum batu berbentuk wajah.
Kalau biasanya batu banyak berserakan di pinggir sungai, batu-batu ini justru memadati museum bernama Shinsekikan yang terletak di daerah Chichibu, Jepang. Tapi bukan sembarang batu ya pemirsa. Batu-batu di sini ternyata unik dan berbentuk menyerupai wajah. Bahkan banyak juga batu yang mirip dengan tokoh terkenal seperti Donald Trump, Elvis Presley, Mickey Mouse, hingga emoji menangis dan emoji patung batu. Batu-batu berjumlah 1.700 ini sudah dikumpulkan sejak 50 tahun lalu oleh sang pemilik museum yaitu Sozo Hayama. Semenjak berpulangnya Sozo di tahun 2010, museum batu berwajah ini dikelola oleh putrinya Yoshiko Hayama. Demi meneruskan hobi sang ayah, Yoshiko kerap hunting bebatuan yang aneh dan unik dan menambahkan sebagai koleksi museum. Bagi pemirsa yang ingin melihat berbagai batu unik di sini, kamu dapat menghubungi Yoshiko untuk membuat jadwal kunjungan. Museum kotak bekal bikin nostalgia. Hayo ngaku siapa yang kalau dibawain bekal tapi kotak bekalnya suka ketinggalan, ketuker, atau bahkan hilang? Wah, ini sih belum masuk pintu rumah udah deg-degan parah, takut si mama marah. Ternyata kotak bekal bukan berarti bagi para mama-mama aja nih pemirsa. Bagi seorang pria parubaya bernama Alan Woodall, kotak bekal adalah hal yang berarti. Maka dari itu, ia pun membuat museum kotak bekal atau Lunchbox Museum. Awalnya Ellen diberi warisan berbagai kotak bekal sahabatnya di tahun 1990. Lalu Ellen pun berniat untuk mendirikan museum sebagai penghormatan kepada sahabatnya. Koleksi kotak bekal yang ada juga bukan kotak bekal sembarangan, tapi kotak bekal yang berbahan logam dengan berbagai karakter di atasnya, seperti Superman, Spider-Man, Snoopy, Mickey Mouse, dan masih banyak lagi karakter lainnya. Saat ini koleksi museum sudah sekitar 3.500 kotak bekal yang setara dengan 350 juta rupiah. Jika kamu tertarik ke museum ini, kamu perlu membayar $5 atau setara dengan 76.000 rupiah saja pemirsa. Museum makanan menjijikan dari seluruh dunia. Jika kamu menyukai makanan yang mempunyai rasa yang unik dan tergolong ekstrim, Museum Makanan Menjijikan atau Disgusting Food Museum adalah salah satu tempat wajib kamu datangi. Di museum ini terdapat sekitar 80 jenis makanan menjijikan dari seluruh dunia. Mulai dari cuy, marmut panggang dari Peru, surströmming, fermentasi ikan herring asal Swedia, keju susu domba Italia, air seni sapi India, sup mata kambing Mongolia, belalang goreng, hingga durian pun menjadi koleksi di museum itu. Tak hanya dapat melihat berbagai koleksi museum, kamu juga dapat mencium dan mencoba berbagai makanan menjijikan yang tersedia di tester bar. Senang aja, jika kamu mual, kantong muntah sudah sepaket dengan pembelian tiket seharga Rp262.000 dan Rp131.000 untuk anak usia 6 hingga 18 tahun. Bukan untuk diolok-olok, justru tujuan dari museum ini adalah memberikan pengalaman makan hidangan dari berbagai penjuru dunia, serta memperkenalkan budaya yang mungkin saja belum pernah Anda ketahui.